secara bersamaan? Ya. Ya Pak. Oke, mudah-mudahan di rumah sama-sama kita kerjakan. Ya. Sebenarnya kalau cara menghitungnya mudah ya, tetapi logika-logikanya seperti halnya dalam membuat anggaran produksi misalnya atau anggaran pembelian ya. Lihat logikanya. Beberapa perusahaan mungkin akan menggunakan konsep bahwa di gudang itu harus ada stok ya. Artinya harus ada stok yang harus bisa digunakan untuk berjaga-jaga, baik itu berjaga-jaga untuk proses produksi atau berjaga-jaga untuk dilakukan penjualan di awal periode berikutnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang masih menganut atau memang harus ada stok di gudang. Artinya kalau perusahaan berproduksi itu bukan hanya untuk yang dijual, tetapi juga untuk melakukan antisipasi ya, persediaan kalau misalnya supaya nanti di awal periode berikutnya pelanggan tidak harus menunggu produksi selesai ya. Nah, tetapi konsep ini itu tidak berlaku bagi perusahaan yang menggunakan konsep activity based costing dengan penerapan just in time ya. Mungkin Anda masih ingat waktu di AKBI. Nah, konsep just in time itu adalah sedapat mungkin persediaan itu nol ya. Artinya kalau persediaan akhir nol ya berarti di persediaan di awal juga nol. Artinya perusahaan itu tidak perlu menyimpan barang di gudang ya, karena beranggapan bahwa menyimpan barang di gudang itu berarti punya resiko satu ya, barangnya out of date, barangnya beresiko cacat ya, dan menyimpan itu adalah biaya ya. Jadi menyimpan barang di gudang itu adalah biaya penjagaannya, biaya pengamanannya, biaya packagingnya, dan sebagainya. Artinya perusahaan melihat bahwa kalau kita nyimpan barang di gudang itu berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya, ya, biaya penyimpanan, biaya pengelolaan, biaya manajemen persediaan dan sebagainya. Dan kalau kemudian keluar biaya berarti akan mengurangi profit. Jadi konsep just in time itu adalah meniadakan persediaan yang implikasinya adalah perusahaan tidak harus punya gudang, perusahaan tidak kemudian harus mengeluarkan biaya packaging, biaya pengepakan, biaya penataan, biaya manajemen dan sebagainya. Oke, sekarang kita diskusi untuk di perusahaan Hendy Osborn ya. Oke, bentar ya, perusahaan Hendy Osborn. Sebentar saya coba nyalakan ruangan saya cukup gerah sebentar ya. Meyakini kalau hanya kamu yang beresin. Apaan? Pulangnya besok ya? Enggak nggak bisa. Pulang sekarang jadinya bener nggak mau itu tadinya mau survei besok pagi langsung pulang. Dulu kita lihat dulu. Oke, saya lanjutkan. Suara saya terdengar ya? Oke, kita lanjutkan soal pembahasannya. Oke, ini ada satu perusahaan ya, perusahaan manufaktur yang membuat 2 unit produk ya, yaitu apa ini produknya ya, drill and saw ya. Drill itu apa, bor ya, mata bor, dan saw itu gergaji ya. Jadi Hendy Osborn Company adalah perusahaan yang membuat dan menjual 2 unit atau 2 jenis produk ya yang dikerjakan dalam departemen tunggal ya. Nah, di departemen produksi ini ada manajer yang baru dipromosikan ya. The new manager want to have quarterly. Jadi si manajer ini menginginkan adanya anggaran kuartalan ya. Tahu kuartalan berapa bulan? Tahu kuartalan berapa bulan? 3 ya. Setahun bagi 4, 3 bulan. Jadi anggaran kuartalan berarti
di anggaran Januari, Februari, Maret. Nah, tapi dalam soal ini kita bukan mau menyusun anggaran kuartalan yang dirinci per bulan. Ya mungkin nanti case lain atau mungkin nanti kalau Anda bekerja di bagian perencanaan, Anda mungkin diminta untuk membuat anggaran yang mingguan, ya, bulanan, ya. Karena anggaran tidak terbatas seperti ini ya. Mungkin ada anggaran kas, ya. Seperti misalnya waktu di Anda bahas kas, ya. Kan ada kas yang menggunakan sistem impres dan satu lagi yang kemudian dalam tanda petik bervariabel, ya. Jadi kebutuhan kas disesuaikan dengan ritme kegiatan, ya. Nah, itu juga bagian dari perencanaan sesungguhnya, ya. Jadi anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, dan yang lain-lain, ya. Oke, nah berikut di bawah ini adalah informasi yang dibutuhkan, ya, di mana Anda harus menyusun anggaran selama satu kuartal di tahun 2025. Perhatikan di sini, ya, di estimate sales, ya, bahwa untuk 3 bulan ke depan atau di kuartal pertama 2025, perusahaan itu memiliki perkiraan, ya, penjualan, ya, 60.000 untuk drill dan kemudian 40.000 untuk saw, ya, dengan harga masing-masing 100 dan 125. Ya. Tapi kemudian perusahaan juga menginginkan bahwa di akhir maupun di awal periode, jadi kalau kita bicara awal periode, ini adalah sisa dari periode sebelumnya, ya. Jadi persediaan akhir dari kuartal sebelumnya. Jadi kalau di sini nanti ada statement last quarter, ya, dari 2024 atau dari tahun sebelumnya, berarti kalau kita bicara persediaan awal di kuartal 2025 itu adalah kondisi, ya, mulai dari drill, saw, metal, plastik, ya, itu persediaan finish good maupun persediaan bahan baku di 31 Desember 2024, karena kita akan menyusun anggaran Januari, Februari, Maret baru di tahun 2025 dengan rincian bahwa baik beginning maupun ending nih, kuantitasnya adalah mulai dari 20.000 unit sampai dengan yang terakhir, ya, yaitu handle, ya, direct material berupa bahan baku itu ada 7.000 unit, ya, untuk ending inventory-nya. Nah, kemudian bahwa untuk membuat satu drill dan satu gergaji, ya, itu dibutuhkan material masing-masing metal 5, plastik 3 pound, handle 1 untuk bor, ya. Dengan harga perolehan atau harga belinya ini masing-masing metal adalah $8 per pound, plastik $5 per pound, dan untuk handle $3 per unitnya, ya. Nah, kemudian begitupun dengan gergaji, ya. Kebutuhan per unitnya beda-beda, ya. Jadi gergaji ini 4 pound, ya, kemudian plastiknya 3 pound sama. Waktu pengerjaan, nah ini dia waktu pengerjaan untuk membuat satu drill itu butuh waktu 2 jam, di mana tenaga kerja yang mengerjakan drill itu diupah $12 per jam, dan untuk gergaji itu upahnya adalah $16 dengan waktu yang dibutuhkan per unit gergaji itu 3 jam. Nah, berikutnya adalah perusahaan memiliki, kita tidak menghitung rate-nya, ya, tetapi sudah disebutkan di sini, variable manufacturing overhead is applied the rate of 1.5 per direct labor. Jadi overhead variabel di perusahaan itu dialokasikan atau dibebankan pada tarif $1,5. Jadi setiap produk ini mengkonsumsi 1 jam, maka otomatis akan dikenakan overhead sebesar $1,5, ya, for each product, ya. Kemudian fixed manufacturing overhead, ya. Nah, untuk overhead pabrik tetap, ya, atau BOP tetap, ini total satu kuartal 214, termasuk di dalamnya non cash expenditure sebesar 156.000 yang dialokasikan dan dialokasikan, ya, berdasarkan unit yang selesai. Oke, mungkin jadi pertanyaan, ya. Apa itu non cash expenditure? Apa itu non cash expenditure? Rafael. Apa itu non cash expenditure? Tadi disebutkan di sini, ya. Jadi si Osborne ini, ya, selama 3 bulan itu akan mengeluarkan biaya BOP tetap sejumlah $214.000, ya,
tetapi di dalamnya ada 156.000 dolar untuk pengeluaran yang sifatnya non-cash. Contohnya apa? Non-cash expenditure dalam proses produksi. Contohnya, Rafael. Rafael? Iya, Pak. Nah, menurut Rafael, dalam proses produksi, tadi disebutkan, ada pengeluaran dalam proses produksi yang sifatnya non-cash. Misalnya apa? Kalau depresiasi mesin gimana, Pak? Ya, menurut kamu, itu non-cash nggak? Harusnya iya ya, Pak. Nah, pahami dulu, apa itu depresiasi. Selama ini waktu Anda pelajari dari semester 1, semester 2, depresiasi itu sebenarnya perusahaan mengeluarkan sumber daya keluar dari perusahaan nggak? Kalau depresiasi, itu perusahaan keluar uang nggak sih? Sebenarnya enggak sih, Pak. Enggak ya. Oke. Yang lain? Kalau Nesila? Mungkin untuk contohnya itu penurunan nilai aset, Pak. Penurunan aset berarti sama dengan depresiasi ya. Sama dengan depresiasi. Jadi ada beberapa pengeluaran ya yang sifatnya non cash, bukan hanya dalam proses produksi. Kalau dalam proses produksi ya berarti pengeluaran yang non cash itu adalah depresiasi mesin, depresiasi bangunan pabrik. Itu adalah pengeluaran yang sifatnya non cash. Artinya perusahaan itu tidak mengeluarkan sumber daya keluar dari perusahaan. Ya. Nah, begitupun dalam anggaran beban operasional, selling and administrative expenses. Ya, di situ juga ada non-cash expenditure. Contohnya apa? Ya misalnya penyusutan terhadap mesin komputer, penyusutan terhadap mobil-mobil kendaraan operasional, itu juga sifatnya non-cash karena sifatnya dia hanya mengurangkan nilai bukunya. Ya, jadi tidak ada sumber daya yang kemudian dikeluarkan dari perusahaan. Jadi hanya mengalokasikan ya bagaimana cara menurunkan nilai buku sesuai dengan nilai wajarnya. Ya, itu depresiasi. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian informasi keuangan lainnya adalah bahwa di awal kuartal perusahaan memiliki cash sejumlah $1.800.000 ya. Kemudian pembelian, purchases of direct material and labor are paid in quarter equal. Jadi pengeluaran-pengeluaran untuk membeli bahan baku, untuk bayar tenaga kerja langsung, itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada kuartal yang bersangkutan. Ya. Overhead costs are paid each quarter, sama halnya dengan direct material and direct labor, overhead juga sama, dikeluarkan pada kuartal yang bersangkutan. Nah, berikutnya yang keempat, sales are on credit and are collected. Nah, ini semua penjualan dilakukan secara kredit ya dan ditagih ya. Ditagih pada kuartal yang bersangkutan ya. Collected 50% in current period ya, ini periode berjalan dan sisanya pada periode berikutnya and the remainder the next period. Last quarter, ya, jadi kalau kita bicara dalam soal ini, last quarter sales, ya, ini kapan ini? Last quarter sales, kapan? Periode kapan ini? Dalam soal ini, ada yang tahu? Last quarter sales, ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Ilham, kapan Ilham ini? Last quarter sales Tahun stopnya di 3 bulan terakhir, Pak. 3 bulan terakhir. Berarti dalam soal ini kapan ini? Yang last quarter sales were 8 million and 400,000. 8.400.000. Ini penjualan kapan ini? Sebelumnya, Pak, kuartal sebelumnya. Berarti 3 bulan. bulan apa? Dalam soal ini. Oktober, November, Desember. Nah, Oktober, November, Desember. Ya, jadi walaupun tidak disebutkan, kita secara logikanya adalah oh iya ini adalah kuartal sebelumnya atau kuartal di sini sebutkan last quarter. Kuartal terakhir berarti kan 3 bulan terakhir dalam 1 tahun ya. Nah, berarti
Oktober, November, Desember itu nilai penjualannya 8.400.000 dan semuanya bisa ditagih. Artinya there are no bad debts, tidak ada piutang yang kemudian tidak bisa ditagih. Nah, yang berikutnya yang kelima, selling and administrative expenses are paid quarterly and total. Ya, jadi untuk anggaran beban operasional ya itu senilai 340, termasuk di dalamnya 90.000 untuk depresiasi. Ya. Nah, depresiasi ini bagian dari non-cash expenditure. Ya. Kemudian all unit cost for the first quarter of 2025. Jadi semua unit atau semua biaya unit produksi pada kuartal pertama di tahun 2025 itu sama persis seperti yang terjadi pada kuartal sebelumnya. Berarti tadi Oktober, November, Desember, artinya biaya-biaya produksi di kuartal pertama sama, tidak ada bedanya dengan kuartal terakhir dari periode sebelumnya. Pertanyaannya, Anda diminta menyusun 6 anggaran, mulai dari sales sampai dengan laporan laba rugi yang dianggarkan, atau budget income statement, atau income statement pro forma, sama saja intinya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, nanti misalnya di UTS saya membuat soal seperti ini, ya, ini akan sangat membantu saya. Kalau misalnya Anda di poin ini sudah salah, ya saya tidak perlu koreksi yang lain, karena pasti salah. Ya. Karena kalau sudah menyusun anggaran penjualan itu sudah salah, ya berarti angka-angka yang lain, misalnya salahnya di sini misalnya adalah dalam menghitungnya, ya, bukan memprediksinya. Mungkin jadi pertanyaan, Pak, angka 60 dan 40 dalam soal ini itu dari mana ya? Oke, ya. Ya, ini pertanyaan yang berkaitan dengan materi lain. Ya, jadi perusahaan mengestimasikan penjualan 60-40 itu dasarnya adalah, anggaplah ini bukan perusahaan yang didasarkan pada job order costing. Itu didasarkan pada market share, pada pangsa pasar, atau pada fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan produk perusahaan itu berapa unit atau berapa market share-nya. Sebagai contoh misalnya begini. Di Indonesia permintaan terhadap mobil low MPV atau MPV itu 1 juta, dengan kemudian yang MPV yang medium atau mungkin premium, medium dan low MPV. Anggaplah dari 1 juta itu permintaan untuk low MPV misalnya adalah 700.000 unit setahun di Indonesia. Tapi kebutuhan 700.000 per tahun ini dikuasai oleh siapa saja? Oh, yang main di low MPV ini ada Toyota ya dengan Avanza-nya, Mitsubishi dengan Expandernya, Suzuki dengan R3-nya dan lain sebagainya. Lalu anggaplah Toyota. Toyota itu menguasai pangsa pasar berapa? Dari 700. Oh ya 50%. Ya kalau begitu jangan membuat unit melebihi dari 350 kalau misalnya fungsi permintaannya adalah 700.000. Jadi kalau misalnya market share 50% dikuasai oleh Toyota, ya jangan buat lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti sisanya pasti tidak akan terjual. Artinya ada permintaan maksimum dari setiap unit produk. Nah, kurang lebih begitu ya, Pak, dari yang 60 dan 40 itu adalah berasal dari fungsi permintaan. Itu nanti yang meng-capture siapa? Oh ya, bagian risetnya adalah, atau misalnya berdasarkan data-data penjualan sebelumnya. Nah, nanti digunakan alat statistik untuk memastikan, oh ya, prediksi tahun depan penjualannya berapa. Nah, digunakanlah angka tersebut untuk menjadi target penjualan. Oke, ya. Jadi formatnya sebenarnya tidak baku harus seperti ini, karena bisa saja unitnya di sebelah sini, price-nya di bawahnya, ya. Kemudian di sini ada drill, kemudian di sini shop, boleh saja. Tetapi kalau kemudian perusahaan memiliki 10 jenis produk yang mau dijual, kalau kesampaikan jadi panjang, jadi akan lebih mudah ya dipahami ya, dan lebih enak dilihat, dibaca ya, maka dibuat ke bawah. Tapi sekali lagi, kalau hanya 1 produk, 2 produk mungkin bisa saja dibalik-balik ya. Oke. Nah, kita mulai sekarang. Rencana penjualan ya, untuk 3 bulan ke depan di produk drill adalah 60.000. Oke, silakan ditulis. Nanti mudah-mudahan angkanya semua sama. Dan gergaji adalah 40.000. Oke, seperti ini. Nah, harga per unit atau harga jual per unit masing-masing adalah 125. Betul ya? Berapa ini? 100 ya? 100. Dan untuk gergaji 125. Maka Anda jumlahkan atau Anda kalikan
ya 60.000 ya dikali dengan 100. Begitupun dengan gergaji. Ya. Maka di sini Anda totalkan. Ya. Tambahkan omset penjualan untuk drill dan gergaji. Ya. 11 juta. Ya. Ini adalah target penjualan dalam dolar. Untuk menjadi nomor 1. Ya. Anda diminta membuat anggaran penjualan dalam dolar. Oke, ya. Jadi anggaplah ini adalah dolar. Oke, kalau sudah, maka anggaran penjualan ini akan menjadi dasar. Oh ya, saya mau jualan 60.000, saya mau jualan 40.000 untuk gergaji. Maka yang harus saya buat berapa? Yang pertama pastinya ya, bahwa kalau kita jualan 60.000 pasti harus punya produk 60.000. Maka 60.000 dan 40.000 ini menjadi dasar untuk dilakukan produksi. Kita ambil datanya, sekali lagi, ini jangan tulis manual loh ya. Jangan tulis manual. Gunakan sama dengan, dan Anda ambil datanya dari anggaran penjualan. Ya. Begitupun dengan gergaji. Ya, Anda ambil dari datanya dari anggaran penjualan. Sekali lagi, jangan tulis manual. Nanti kalau yang ditulis manual, kalau kemudian perusahaan mau optimis, penjualan jangan 60.000, kita naikkan 15%. Nah, kalau Anda tulis manual, maka anggaran produksi dan seterusnya itu tidak akan langsung otomatis bergerak. Oke. Sudah sampai sini semuanya angkanya sesuai? Halo? Sudah, Pak. Sekarang kita lihat bahwa anggaran penjualan itu menjadi dasar perusahaan untuk membuat produknya berapa unit. Sekarang pertanyaannya adalah, ternyata perusahaan untuk menjual 60.000 dan 40.000, tapi perusahaan juga punya keinginan bahwa nanti di akhir periode ingin memiliki finish good masing-masing itu adalah untuk drillnya 25.000 dan untuk gergajinya adalah 10.000. Jadi dia membuat bukan hanya untuk produk yang akan dijual, tetapi juga bahwa untuk memastikan bahwa nanti di akhir kuartal masih punya stok. Untuk apa? Supaya di bulan berikutnya atau di periode berikutnya, berarti dalam hal ini di bulan April, kalau ada pembeli ya atau ada customer, itu masih bisa dilakukan pengiriman dengan segera. Ya. Nah, sehingga di samping membuat produk untuk dijual, juga untuk disimpan di gudang, sehingga di akhir periode dipastikan masih punya barang jadi. Kita tambahkan di sini. Untuk drillnya 25.000 dan untuk gergajinya 10.000. Oke. Nah, sehingga kan di sini sudah ada tulisannya, plus desired ending inventory, tambahkan persediaan akhir, sehingga ya 60.000 yang akan dibuat ditambah dengan stok akhir, itulah kebutuhan untuk drill selama 1 kuartal. Nah, berarti kita tambahkan 60.000 plus 25.000. Ya. Begitupun dengan gergaji. Ya. Oh, kok 60.000 ditambah dengan 25.000. Ya. Oke. Semuanya. Nah, sekarang nilai 85 dan 50.000 ini adalah kebutuhan persediaan barang jadi untuk bor dan gergaji. Tetapi di awal itu masih ada yang tersisa pada periode sebelumnya. Nah, ini dia ya. Perhatikan di soal sebelah kanan bahwa di awal periode perusahaan masih memiliki 20.000 gergaji, 20.000 bor dan 8.000 gergaji. Ya. Nah, maka yang harus dibuat itu berapa? Ya. Jadi less beginning inventory. Jadi kita butuh 85.000, tapi ternyata masih punya sebanyak 20.000 di gudang. Maka selisihnya itulah yang harus dibuat selama 3 bulan ke depan. Berarti di sini kita kurangi 20.000 ya, untuk drill dan 8.000 untuk gergaji. Ya. Nah, maka selisihnya inilah yang harus kemudian diproduksi selama 3 bulan ke depan. Ya. Jadi produk bor yang harus dibuat selama 3 bulan ya, itu adalah 65.000 dan gergaji sebanyak 42.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut sekarang ya di anggaran pembelian. Nah, jadi kalau perusahaan punya rencana membuat 65.000 unit drill dan 42.000 unit saw, lalu butuh bahan baku berapa? Nah, bahan baku di perusahaan atau di Osborne ini ada 3, ada metal, plastik, dan handle. Lalu ya harus menyediakan berapa pounds metal? Nah, kita lihat sekarang. Ya. Jadi dasar untuk membeli bahan baku adalah didasarkan dari anggaran produksi. Sekali lagi, ini Anda ambil. Ya. Jadi production unit atau unit yang harus diproduksi adalah ya, sesuai dengan rencana dalam anggaran produksi. Ini dia, kita ambil 65.000 dan gergajinya adalah 42.000. Ya. Oke. Jadi jangan tulis manual sekali lagi. Dan sekarang metal requirement per unit. Nah, lihat di soal. Ya, lihat di soal. Ya. Lihat di soal Ntar. bahwa Makan untuk aja. membuat ya satu gergaji drill ya itu dibutuhkan 5 pound metal. Nah, berarti kita cantumkan di sini bahwa untuk membuat satu drill itu butuh 5 pound metal dan untuk gergaji 4 pound metal. Maka metal needed for production, maka kebutuhan bahan baku metal untuk menyokong, untuk mendukung produksi atau untuk memenuhi produksi adalah, nah, kita kalikan. Ya. Kita kalikan di sini 65.000 kali 5 ya. Karena satu unit butuh 5 pound. Begitupun dengan gergaji. Ya. Maka ini kita jumlahkan total kebutuhan untuk bahan baku metal. Totalnya adalah 493.000 ya, pound bahan baku metal. Oke, sampai di sini angkanya masih sama? Ya. Mohon maaf, tadi yang 65.000 dapat angka dari mana ya, Pak? Ya. 65.000, perhatikan, production unit from production budget. Ini jangan tulis manual. Ambil dari anggaran produksi di atasnya. Oke? Sudah? Begitupun dengan yang 42.000, Anda ambil sama dengan dari anggaran produksi. Jelas sampai sini? Saya ingin memastikan Anda bisa. Ya. Nah, 5 dari mana, 4 dari mana? Lihat di soal. Bahwa setiap unit drill itu butuh 5 pound dan setiap unit gergaji butuh 4 pound metal. Ya, kita kalikan maka diperoleh. Ini 325.000 pound adalah untuk memenuhi produksi 65.000 drill dan 168.000 pound adalah untuk memenuhi produksi gergaji sebanyak 42.000. Maka totalnya adalah untuk kebutuhan produksi gergaji dengan bor sebanyak 493.000 pound metal. Oke, sampai di sini masih bisa diikuti? Oke, kita lanjut sekarang. Plus di share ending inventory, bahwa ini yang harus disediakan. Tetapi perusahaan punya kebijakan bahwa di akhir periode ya, perusahaan menginginkan ada stok di gudang untuk proses produksi pada periode berikutnya, yaitu di bulan April misalnya, minimal harus ada 36.000 pound. Nah, jadi di samping kebutuhan yang 493 juga harus membeli untuk stok di akhir periode, yaitu sebanyak 36.000. Oke, sampai di sini ya. Makanya total kebutuhannya kita jumlahkan 493 ditambah 36.000. Jadi total metal needs ya, atau total kebutuhan bahan baku metal selama 3 bulan ke depan adalah 529. Itu total kebutuhannya. Tetapi ya, di awal perusahaan sudah punya. Ya, ini dia. Last beginning inventory. Di awal periode perusahaan sudah punya sebanyak berapa metalnya?
32.000. Ya. Maka yang harus dibeli bahan baku metal selama 3 bulan ke depan adalah total kebutuhan dikurangi dengan stok yang masih tersedia. Ya. Sebanyak 497.000 pound. Ya. Oke. Nah sekarang cost per poundnya berapa atau harga perolehan per poundnya berapa? Kita lihat di soal. Nah, perhatikan di sini bahwa harga perolehan untuk 1 pound metal adalah $8. Kita kalikan di sini, $8. Oke. Nah, sekarang kita kalikan. Ini total yang harus dibeli dan ini adalah harga beli per poundnya. Jadi uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku metal 3 bulan ke depan adalah 3 juta ya, $976. Ya. Oke, ini ya, dolar mana aja lah ya. Saya buat US dollar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bapak? Oke, kalau sudah semuanya bisa diikuti. Angkanya sama semua? Ya. Sama, Pak. Oke, 3976. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita bisa lakukan untuk pembelian bahan baku plastik. Oke, ini sama ya. Anda ambil dari anggaran produksi 65.000. Ya. Ya. Begitupun dengan plastik. Anda ambil dari anggaran produksi from production budget ya, 42.000. Oke. Nah, sekarang kebutuhan tiap unit atau kebutuhan plastik per unit produk baik drill maupun gergaji, lihat di soal ya, bahwa untuk gergaji metal itu bukan metal, plastik itu butuh untuk gergaji itu adalah 3 dan untuk drill atau untuk bor juga 3. Ini sama-sama 3 ya, sama-sama 3. Oke ya, kita buat 3 ya. Ini bukan timah tapi 3 ya, sama-sama 3. Maka kebutuhan total plastik untuk mendukung proses produksi adalah kita kalikan ya. 65 kali 3 ya, dan 42 kali 3. Oke, sampai di sini kita totalkan kebutuhan untuk plastiknya 195 ditambah 126, total 321.000 pound plastik ya, untuk bisa memproduksi 65.000 drill dan 42.000 gergaji atau saw ya. Nah, kita butuh 321 untuk produksi, tetapi perusahaan juga menginginkan nanti di akhir kuartal punya stok di gudang plastik ya, punya stok di gudang untuk bahan baku plastik itu adalah sebanyak berapa ini? 32.000. Betul ya? Oke, 32.000 plastik di akhir periode atau di akhir kuartal. 32.000. Ini di angkanya, ini. Predicted inventory ya, beginning ending. Plastik itu di akhir punya 32.000, di awal 29.000. Nah, sehingga total kebutuhan plastik untuk proses produksi dan stok di gudang adalah sebanyak 321 ditambahkan dengan 32.000. Totalnya 353.000. Nah, tetapi di awal ya, perusahaan memiliki stok, ya ini kan sisa dari periode sebelumnya ya, sebanyak 29.000. Ya. Adalah sebanyak 353.000 dikurangi dengan 29.000. Totalnya 324.000. Itulah total bahan baku plastik yang harus dibeli. Jadi secara fisik yang dibeli adalah 300